Belajar storytelling episode keempat. Bagi teman-teman yang merasa kalau kemarin storytellingnya itu cukup rumit, nggak masalah. Kita akan belajar pelan-pelan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membentuk karakter. Kebanyakan orang membentuk karakter itu langsung dari wujud fisiknya. Sebenarnya nggak salah. Hanya saja tidak ada hal yang signifikan bisa dibedakan dengan karakter yang lain. Sebagai contoh, kalau kamu membuat karakter dia itu rambutnya warna biru, matanya warna biru, itu hanyalah bagian dari memori atau yang bisa kita sebut visual yang hanya tempelan saja. Sedangkan kita sendiri harus membuat karakter itu menjadi benar-benar seperti yang kita gambarkan. Maka dari itu kalau saya sendiri membuat karakter dalam cerita itu sebisa mungkin menggunakan aktivitas atau masalah yang harus dia selesaikan itu seperti apa. Sebagai contoh, misalnya saja ada seorang laki-laki yang dia itu lapar banget dan pengen beli makan. Laki-laki ini ada di kontrakannya. Laki-laki ini laki-laki dewasa. Waktu dia melihat dompet, ternyata isi dompetnya kosong. Dan dia sadar dia pengen sekali beli makanan yang namanya mie ayam. Kemudian dia cek ponselnya, dia cek GoFood, ternyata mie ayamnya itu ada. Dan saldonya cukup. Akhirnya dia pesen tuh mie ayam. Sembari menunggu mie ayam, dia sadar kalau isi dari wastafel, tempat pencucian piring itu penuh. Dan dia cek nggak ada lagi alat makan yang tersedia kecuali satu mangkok. Dan ya udah deh, kalau begini caranya, dia akhirnya mencoba untuk mencuci satu sendok saja atau satu sumpit saja. Setelah dia nyalakan kerannya, ternyata airnya juga mati. Ternyata dia belum membayar biaya tagihan atau tagihan dari air. Datang deh akhirnya mie ayamnya. Kemudian dia bingung gimana caranya makan mie ayamnya ini. Akhirnya dia buka bungkusan mie ayamnya dan kemudian dia taruh ke atas mangkok atau ke dalam mangkok. Dan lama dia berpikir, ya sudah akhirnya dia makan mie ayamnya itu dengan apa? Dengan tangan. Kalau dari situ saja kita bisa melihat karakternya itu cocoknya lebih kepada orang yang rambutnya gimbal dan bajunya agak sedikit robek atau orang yang rambutnya klimis. Kita kan bisa memilih, dan yang kita pilih dipastikan adalah orang yang rambutnya gimbal. Kenapa? Karena kita merasa bahwa hal-hal yang kita dapatkan dari informasi yang kita baca sebelumnya itu lebih cocok disematkan kepada orang yang rambutnya gimbal dan bajunya sedikit robek-robek dibandingkan dengan orang yang rambutnya klimis. Paham ya sampai di sini? Ibarat kata nih, kalau kita mau menyematkan aktivitas kepada suatu karakter, sebisa mungkin itu cocok. Sebagai contoh, aku tidak bisa menyematkan karakter seorang manajer kalau ternyata karakternya itu adalah anak umur 12 tahun. Itu nggak bisa. Nggak cocok, nggak nge-match. Walaupun di dalam cerita, kita bebas mau menceritakan karakter itu seperti apa. Hanya saja, pembaca tidak akan percaya. Dan kita harus membuat pembaca itu percaya atau believable. Maka dari itu, mau tidak mau, kita harus membuat, oh ternyata untuk membuat karakter itu, ya kita buat dulu aktivitasnya. Gitu loh. Ya. Dan kebayangkan, mas-mas tadi yang rambutnya gimbal, bajunya agak robek-robek, makan pakai tangan, mie ayamnya, ya enggak? Tangannya jadi sumpit. Dan itu cocok. Dan kita bisa mendefinisikannya lagi nanti. Misalnya, karakter tersebut ternyata adalah pekerjaannya seorang seniman atau orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Yang mana dia belum mendapatkan gaji. Atau karyanya belum ada yang laku. Dan ditunjukkan dengan wastafel yang isinya penuh dengan peralatan makan yang belum dicuci. Dan juga biaya biaya air yang belum dibayar. Gitu ya. Semoga ini bisa membantumu untuk membuat cerita atau membuat storytelling.